bullying atau tindak penindasan yang mengakibatkan korban mengalami depresi hingga harus dilarikan ke rumah sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Murni Hermawati, STH, MTH, selaku dosen pengampu PKN, kami dari kelompok 3, dan saya Ramdan Adiputra dengan NIM 250-110-201075 dari Fakultas Ilmu Budaya. Nama saya Fadlila Gwaria dengan NIM 250-210-402-095 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Naila Azhara Subowo dengan NIM 25021-040-2008 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Dayinta Dewiwana Apsari dengan NIM 251-1040-1075 dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya Dini Muji Saputri dengan nomor induk mahasiswa 250-210-205-114. Saya dari Prodi PG PAUD. Fakultas FKIP. Bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali untuk menyakiti orang lain, baik itu secara verbal, secara fisik, dan secara emosional. Bullying dapat terjadi di mana saja, bisa terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan dunia maya. Hal ini dapat terjadi bukan hanya merugikan para korban, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan tidak aman dan tidak nyaman bagi semua orang. Bullying berasal dari kata bully, yaitu penindas atau perundung. Bullying bukan hanya sebatas bercanda berlebihan, tapi sebuah tindakan yang dapat membuat korban merasa tersakiti, terhina, atau merasa takut. Bullying dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu bullying fisik, seperti memukul, mendorong, atau merusak barang korban secara sengaja. Bullying fisik inilah yang dapat dilihat secara langsung karena melibatkan tubuh korban secara langsung. Yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying verbal seperti mengejek, memberi umpatan, atau memberikan julukan yang tidak mengenakan kepada korban. Bullying verbal memang tidak menyakiti secara fisik, tapi dapat menyakiti batin atau psikologi korban yang secara mendalam. Yang ketiga yaitu bullying sosial, yang dapat berupa menyebarkan gosip, mengucilkan korban, atau memutus pertemanan dengan sengaja. Hal ini dapat membuat korban merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. Bullying tidak hanya muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying. Yang pertama itu adalah faktor dari individu itu sendiri. Seseorang yang tidak dapat mengendalikan emosinya, maka ia akan menyalurkan emosi tersebut melalui hal-hal negatif sehingga memunculkan perilaku bullying. Dan yang kedua yaitu ada faktor keluarga, di mana keluarga dengan pola asuh yang keras maka akan menyebabkan sang anak meniru kekerasan tersebut di luar rumah. Yang ketiga yaitu ada faktor lingkungan sekolah, di mana sekolah yang tidak memiliki aturan yang tegas dan kuat maka akan menyebabkan seorang siswa tersebut memungkinkan perilaku bullying. Dan yang keempat yaitu faktor media sosial, di mana dalam media sosial tersebut memungkinkan seseorang itu memiliki kebebasan dalam berkomentar, sehingga kebanyakan orang buat komentar atau mengunggah komentar tanpa memikirkan dampaknya bagi korban. Bullying berdampak besar bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekitar. Dampaknya tidak hanya bersifat sementara, akan tetapi dapat mempengaruhi kehidupan seseorang selama jangka panjang. Dampak bagi korban. Yang pertama, kehilangan rasa percaya diri dan harga diri karena terus-menerus merasa direndahkan. Yang kedua, mengalami stres, kecemasan, atau depresi yang bisa berujung pada trauma psikologis. Yang ketiga, takut ke sekolah atau menarik diri dari pergaulan karena khawatir dibully lagi. Yang keempat, prestasi belajar menurun akibat emosional yang berat. Selanjutnya, dampak bagi pelaku. Yang pertama, terbiasa melakukan kekerasan dan sulit mengendalikan emosi. Yang kedua, beresiko mengalami masalah sosial atau hukum di masa depan karena perilaku agresif yang terbawa hingga dewasa. Selanjutnya, dampak bagi lingkungan sekolah. Yang pertama, suasana belajar menjadi tidak aman dan penuh tekanan. Yang kedua, hubungan antar siswa menjadi renggang dan menurunkan semangat belajar siswa.
Mengatasi bullying memerlukan beberapa kerjasama antara pihak, antara teman, korban, orang tua, guru, maupun sekolah. Semua pihak memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan yang anti perundungan. Bagi korban, segera melapor kepada teman, guru, atau orang tua agar segera mendapat perlindungan atau bantuan. Bagi teman atau saksi, jangan ikut-ikutan membuli karena dilakukan oleh teman terdekat. Bagi guru dan sekolah, ciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan saling menghargai perbedaan. Kemudian bagi orang tua yaitu membangun komunikasi terbuka agar anak lebih percaya diri untuk menceritakan. Bullying bukan hal yang sepele. Satu kata Satu tindakan, bisa menyebabkan luka yang dalam. Mari bersama hentikan perundungan dan ciptakan lingkungan yang penuh empati dan saling menghargai. Ingat, berani menghentikan bullying sama dengan berani melakukan kebaikan.